Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sodikin. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 10 Garut yang bertempat di Kecamatan Cilaur, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG Darajat Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas 11 Maret dengan nomor UKG 201503028787. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN dengan materi kewirausahaan, harga pokok penjualan atau HPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa mulai. Doa selesai, berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nuri. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak, semua hadir. Hadir semua. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua rajin terus bisa mengikuti pembelajaran sampai nanti selesai. Baik anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang BP ya. Apakah masih ada yang ingat? Ingat. Oke, kalau misalkan kalian ingat, berarti bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Baik, kalau ingat, apakah ada yang tahu apa itu BP atau titik impas? Saya, Pak. Tidak. Karena banyak yang mengangkat tangan, Bapak akan tunjuk ya. Silakan, Indriani. BP atau titik impas adalah di mana sebuah usaha tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Oke, bagus. Oke, bagus ya tadi jawaban dari Indri. Untuk jawaban yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Saya, Pak. Baik, Putri silakan. BP adalah keadaan yang sejajar antara pendapatan dan pengeluaran. Ya, bagus. Kita dulu. Oke, bagus ya. Jadi jawaban tadi dari jawaban Indriani sama Fitri udah betul bahwa BP itu merupakan di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian, dan juga antara pengeluaran dan pendapatan itu sejajar, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Apakah ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Siapa? Oke. Baik, Sipa silakan. Ketika kita membuat sebuah produk dengan biaya 100.000 dan hasil penjualan dari produk tersebut sebesar 100.000, maka usaha tersebut mengalami titik impas atau BP. Ya, betul. Oke, jawaban dari Sipa betul ya. Baik, anak-anak, di sini kemarin kita membahas tentang BP atau titik impas, di mana BP itu memang di antara pengeluaran dan pendapatan itu sejajar ya. Yang menyatakan pendapatan yang diterima dari usaha itu sama dengan jumlah modal yang akan dikeluarkan dari awal. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang HPP atau harga pokok penjualan.
Ya. Nah, kalian diharapkan mampu untuk menghitung atau melakukan perhitungan KPP secara mandiri, gitu ya. Juga mampu mengimplementasikan komponen harga-harga pokok produksi dengan benar. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, kalau tidak, kita langsung saja ke materi ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memberikan dulu latihan berupa pretest ya. Nanti untuk soalnya Bapak akan kirim melalui link. Jadi kalian kerjakan di kuisis. Silakan untuk mengetahui apa itu tentang harga pokok penjualan. Baik, silakan. Baik, barusan kalian sudah mengerjakan soal-soal pretest ya. Nah, untuk sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok terdiri dari 3 orang, ada satu kelompok yang 4 orang ya. Nah, untuk pembagian anggota kelompoknya itu diambil dari absen aja ya. Nanti silakan kalian untuk bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan absennya, dan silakan kondisikan untuk pembagian kepedesan bangkunya ya. Oke, silakan. Baik, apakah kalian sudah bergabung dengan kelompok kalian? Kalau sudah, Bapak akan membuat nama kelompok kalian ya. Untuk kelompok 1 itu di sebelah kanan Bapak, di depan. Untuk kelompok 2 di tengah, bagian depan Bapak. Untuk kelompok 3 itu sebelah kiri ya. Dan untuk kelompok 4 itu yang di belakang. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Bapak akan ngecek ya. Untuk kelompok 1 mana? Silakan angkatkan tangan. Baik, untuk kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3, kelompok 4. Oke, untuk itu kalian sudah mempersiapkan semuanya, sudah bergabung dengan kelompoknya. Kita akan melakukan pembelajaran inti hari ini. Oke, baik. Baik, sekarang kita akan melihat tayangan video di depan ya. Silakan kalian amati dan cermati video yang akan Bapak tayangkan sekarang. Oke? Baik.
Baik, barusan kalian sudah mengamati ya dan melihat tayangan video tentang harga pokok penjualan. Dari tayangan yang barusan, apakah ada yang belum paham atau mau ditanyakan? Saya Pak belum paham. Baik, Wei, silakan apa yang mau ditanyakan? Pada perhitungan bahan baku yang digunakan, kenapa ada biaya pengiriman itu? Oke, pertanyaannya bagus. Apakah ada yang mau menjawab? Saya Pak, Baik, silakan. di dalam Begitu. perhitungan bahan baku perusahaan melakukan pembelian bahan baku dan biasanya supplier meminta beserta biaya pengirimannya. Oke, bagus. Nah, selain itu juga ya, bahwa perusahaan melakukan pembelian bahan baku, biasanya itu supplier meminta beserta biaya pengirimannya ya. Ketika kita membeli barang, itu supplier bahkan kalau di seperti di market itu ya online, itu suka ada biaya atau ongkir ongkos pengiriman. Nah, itu udah barang tertentu. Biasa kalau kita mau beli sesuatu harus ada biaya pengiriman gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam perhitungan bahan baku yang akan digunakan. Oke, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, untuk itu berikutnya belum paham dengan yang barusan? Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya baik, itu deh, silakan. biaya apa saja yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan HPP produksi? Oke, anak-anak yang lain apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Fitri? Pertanyaan dari Fitri itu biaya yang dimasukkan di dalam harga pokok produksi itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke, kalau kalian sudah paham, Bapak akan memberikan selembaran kertas tentang kasus harga pokok penjualan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, baik. Ya. Itu kertas yang berisikan kasus sudah Bapak berikan kepada kalian. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti akan kita diskusikan. Baik anak-anak, waktu sudah 5 menit ya, sudah berlalu. Apakah pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Oke, bagi yang belum, Bapak akan kasih waktu lagi 1 menit ya. Nah, bagi yang belum silahkan selesaikan, dan untuk yang sudah bisa dikoreksi kembali ya hasil diskusinya untuk nanti laporan di depannya untuk presentasinya. Oke, silakan. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, karena waktunya sudah habis, untuk sekarang setelah kalian mendiskusikan laporan
dari soal kasus tersebut, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, untuk setiap kelompoknya itu ada 3 orang ya per kelompoknya, 2 orang diam di kelompoknya, di tempatnya. Nah, yang 1 orang itu tugas kepada kelompok lain, itu kalian bertamu istilahnya, bertamu berkunjung ke kelompok yang lain. Apakah di sini ada yang pernah bertamu ke rumah teman? Pernah. Nah, seperti itu ya, tidak jauh beda. Kalian bertamu ke bersilaturahmi ke rumah teman kamu. Nah, yang dikunjungi, kelompok yang dikunjungi itu sama dengan seperti yang punya rumah. Kalau misalkan yang tamu itu bertanya, maka dijawab sama yang punya rumah. Ya, seperti itulah ya. Baik, nanti untuk ininya pembagian bagaimana perkunjungannya. Nanti untuk kelompok 1 ditugaskan 1 orang berkunjung ke kelompok 2. Nanti untuk yang kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3. Nah, untuk yang kelompok 3 nanti berkunjung ke kelompok 4. Nah, untuk yang kelompok 4 nanti 1 orang itu berkunjung ke kelompok 1 untuk bertamu. Ya, nanti di situ ketika kalian bertamu diskusikan, bertanya tentang laporan atau kasus yang tadi dikerjakan. Oke, paham? Baik, silakan. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah menentukan siapa yang diam di tempat dan untuk bertamu tugasnya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan sekarang kalian laksanakan kunjungi apa yang akan kalian kunjungi sebagai tamu. Silakan. Oke. Nanti setelah kalian berkunjung di tempatnya teman kalian, kalian bertanya dan diskusikan apapun yang mau kalian tanyakan tentang kasus yang tadi, ya. Oke, silakan. Iya. Pak, mau tanya, Ya. memang pajak penghasilan dikuranginya 10% atau ada angka yang lain? Oke, untuk pajak itu memang sesuai dengan undang-undang atau pasalnya itu pemotongnya 10%. Jadi tidak bisa apakah kurang atau lebih dari 10%. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya. Silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, apakah sudah kembali ke kelompoknya semuanya? Sudah. Oke. Sekarang kalian silahkan cocokkan hasil temuan kalian dari kelompok yang kalian tadi kunjungi dengan hasil diskusi kelompok kalian yang sudah dikerjakan oleh kelompok kalian masing-masing. Nah, nanti kalian buat laporannya di diskusi akhir untuk dipresentasikan ya. Nanti dipresentasikan di depan kelas untuk menerangkan hasil dari diskusi tadi. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak,
Bapak kasih waktu untuk diskusi kelompok 3 menit. Bapak kasih waktu, silakan. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai laporannya? Sudah selesai untuk presentasi ya? Oke, untuk presentasi nanti ke depan kelompok mana yang mau ke depan? Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Baik, untuk kelompok 1 siapa yang mau ke depan? Meisha sama Siva. Untuk kelompok 2 Fitri dan Wiwi. Baik, karena tadi kelompok 2 yang duluan mengajukan tangan, maka kelompok 2 dulu ya untuk presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan harga pokok penjualan. Yang pertama, kita perlu menghitung pembelian bersih dari perusahaan dagang meliputi pembelian barang, beban angkut, dan lain sebagainya. Kurangi harga pembelian jika ada potongan harga pada saat pembelian. Pembelian bersih sama dengan pembelian harga 60 juta ditambah beban angkut 10 juta dikurangi retur pembelian 2 juta dikurangi potongan pembelian 2 juta. Jadi hasil pembelian hasil bersih 66 juta. Yang kedua, menghitung harga pokok penjualan dengan menambahkan persediaan awal dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi persediaan akhir. HPP sama dengan persediaan awal 20 juta ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir 66 juta kurangi 10 juta sama dengan harga pokok penjualan 76 juta. Yang ketiga, menghitung penjualan bersih. Untuk menghitung penjualan bersih, Anda perlu mengurangi penjualan dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Penjualan bersih sama dengan penjualan sebesar 130 juta dikurangi retur penjualan sebesar 3 juta dikurangi potongan penjualan sebesar 2 juta. Jadi harganya sebesar 125 juta. Jadi laba bersih setelah pajak 36.900. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, barusan kelompok 2 sudah mempresentasikannya dengan baik dan benar. Apakah ada yang mau ditanyakan hasil dari presentasi kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kita lanjut untuk kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan laporannya ke depan. Silakan.
baru dibutuhkan bagi suatu perusahaan dagang untuk mengetahui bahwa perusahaan menerima keuntungan atau kerugian. Tahap perhitungan rumus laba rugi, laba bersih atau profit adalah sebagai berikut. 1. Rumus harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal dikurangi pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. 2. Rumus penjualan bersih. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi potongan penjualan dikurangi retun penjualan. 3. Rumus laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Yang keempat, rumus laba bersih. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha atau biaya operasional ditambah biaya operasional. Lalu rumus laba rugi sebenarnya adalah cara menghitung laba rugi usaha. Sebagai contoh, untuk adalah data keuangan PT Sukses tertanggal periode 1 April sampai 30 April 2020. 1. Persediaan barang dagang 1 April 2020 20 juta rupiah. 2. Pembelian 60 juta rupiah. 3. Beban angkut pembelian 10 juta rupiah. Rekrut pembelian 2 juta. Potongan pembelian 2 juta. Beban pemasaran atau penjualan 4 juta. Beban administrasi umum 3 juta. Persediaan barang dagang 30 April 2020 10 juta. Penjualan motor 130 juta. Rekrut penjualan 3 juta. Potongan penjualan 2 juta. Beban bunga 1 juta. Pajak penghasilan mentari 10%. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil presentasi kelompok 1, bagaimana? Apakah ada masukan atau sanggahan dari kelompok yang lainnya? Ada Pak. Baik, dari kelompok 2 bagaimana? Maaf, yang dipresentasikan kelompok 1 bukan tentang harga pokok produksi, tapi tentang laporan laba rugi. Oke, ternyata memang geli sekali ya yang tadi bahwa yang dipaparkan di depan oleh kelompok 1 itu sebetulnya memang bukan harga pokok produksi atau penjualan, tetapi ternyata itu adalah laporan laba rugi ya. Jadi silakan nanti diperbaiki lagi di sekalian kelompoknya bahwa yang namanya laporan laba rugi memang di situ penghitungannya memang dari harga pokok penjualan dulu ya. Tapi memang itu ke bawahnya kita di sini membahas tentang harga pokok penjualan, bukan tentang harga laporan. Oke, tapi kita kasih aplaus lagi. Silakan kembali lagi ke ruang komunikasi. Setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari kerjaan kalian, kelompok kalian, Bapak akan memberikan tes sampai sejauh mana kalian telah mendapatkan pengetahuan tentang harga pokok penjualan. Silakan kalian siapkan kertas selembar dan bukunya dimasukkan ke dalam bangku. Setelah itu kalian setelah mempersiapkan kertas lembar untuk pemotretan, siapkan handphone kalian. Bapak akan memberikan link soal, nanti kalian kerjakan di handphone kalian masing-masing. Baik, silakan. Nah, setelah kalian mempersiapkan handphone kalian, sebelum memperkerjakan soal post test, silakan kalian kembali
ke posisi semula. Silakan. Oke, bagaimana sudah kalian kerjakan? Tadi ya, alhamdulillah setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, ternyata kalian telah ada peningkatan dan pemahaman tentang materi harga pokok penjualan. Baik, untuk kesimpulan dari materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Putri. HPP dapat menjadi pertimbangan perusahaan. HPP dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang akan dijual atau dipasarkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa HPP menjadi aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi perusahaan. Oke, bagus ya. Benar dan tepat sekali apa yang disimpulkan oleh Saudara Fitri. Oke, kita kasih. Oke, apakah kalian senang hari ini? Senang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nanti untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang laporan neraca. Kalian persiapkan, kalian pelajari dengan baik. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Oke, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.